Katolik. Maksud kamu masuk ke tubuh saudara saya apa? Tujuannya? Saya Suka sama dia. Anak baik. Kalau anak baik kamu masuk ke dalam tubuh manusia itu menjolimi? Enggak ngejolomin, saya cuma nemenin dia. Zolim. Saya nemenin dia di sini. Zolim. Hukum. Enggak, saya enggak zolimin. Saya Aku menemani dia di sini selama dia, kalau nggak ada orang saya menemani dia. Dia tahu saya ada di sini. Suaminya mau nggak? Mau nggak Saya saya? belum punya suami. Iya, tubuh yang kamu masuki itu suaminya mau nggak? Saya tidak peduli. Nggak peduli. Zolim. Enggak, saya tidak peduli sama semua. Saya sampaikan kepada kamu, tobat kamu, keluar dari tubuh saudara saya itu. Tobat dan keluar dari tubuh saudara saya itu. Dia nggak punya salah apa sama kamu, punya salah apa sama kamu? Iya, saya tahu dia nggak punya salah. Kenapa kalau nggak punya salah kamu masuk? Cuman saya mau berteman sama dia. Saya tahu di dalam tubuh anak ini banyak sekali temannya, bukan satu saja. Pemimpinnya siapa? Yang paling kuat? Siapa yang paling kuat? Pemimpin dia adalah Yesus Kristus. Begitu. Iya. Kamu mau mengkristenkan saudara saya ini? Saya tidak mau mengkristenkan saudara saya ini. Ya. Saya tidak mau. Diajari nggak? Di agama kamu diajari nggak? Di ajaran di agama saya cuma dilarang menyakiti, tapi saya kan cuma berteman, bukan menyakiti. Itu menyakiti. Enggak. Menyakiti. Kamu yakin kamu mau menyakiti? Enggak. Baik, kalau kamu yakin, dengerin apa yang saya ucapkan ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati. Bahasa apa itu? Bahasa saya tidak kenal bahasa kayak gitu. Yang tahu saya adalah Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Kamu panggil Yesus, bisa nyelamatin kamu apa enggak? Kamu panggil Yesus ya, bisa nyelamatin kamu apa enggak? أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين إياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم وما ينفعهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم ya Allah ya Rahman ya Rahim. Telah kami peringatkan ya Allah, telah kami seru ya Allah makhlukmu ini ya Allah untuk taat kepada Engkau ya Allah, untuk bertobat daripada kezaliman yang ia lakukan ya Allah. Ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram ya Mutakabbir. Sungguh kami lemah ya Allah tanpa pertolongan Engkau ya Allah. Ya Allah kami serahkan semuanya ya Allah kepada Engkau ya Allah akan makhlukmu yang keji ini ya Allah.
ya dzal jalali wal ikram ya mutakabbir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Betul ada bisik-bisikan untuk agama Nasrani bagus. Itu bisik-bisikan dari syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Mengajak membahas untuk meluk agama Nasrani. Iya, Ya. nanti jahat. Paling ya. Terima kasih. Karena kita kasih contoh nanti. Ya, mereka terus berdua. Iya. Pasti itu sampai ke rumah aja tuh bisikannya kadang ada. Belum orang udah. Nomor telepon. Nah, kue sudah kemarin laramputin. Tentram di dalam gambaran. Iya, kita taruh. Ini bisikan yang beliau dengar dari rumah sakit tempat bekerja yang pulsasinya Tambah itu karena ini bisa langsung bawa sebenarnya. Nah, Haleluya. ada di kamar. Tadi namanya sifat dua saya tuh nekik urat so pitnya. Nanti itu ada nenek juga nenek selalu kalimat nomor turun kalau Itu bahannya. Ya, kita nanganin kristenisasi ini bukan satu dua. Ya, dia ada emang khusus melancarkan pemutaran lewat sihir. Ada Kalau hipnotis dari lagu-lagu itu bisa nggak Pak? juga sebelum bisa. Ya karena seringnya nggak dengar, kayak terhipnotis. Coba mulutnya dibuka, diminumin. Perut suka sakit nggak? Enggak. Coba mulut dibuka. Bismillah. Pelan ya, Bismillah. Ada konon resek nggak? Takut muntah. Mual nggak? Nggak, mual. Semua tuh Dia diminumin ini. cepet naik. Tahan. Ambil kain garis kain. tiga bi. Apa? Anu obat juga sebenarnya nih. Tidak ada. Malah untuk itu loh. Ini minum juga dikasih air yang udah dimantra-mantra sihir. Iya. Masih top mana sih? Nah, ada orang goro. Malu. Keluar ya, keluar semua rasa sihir keluar. Keluar semua ya. Karena itu ketiga. Iya. Itulah ketiga. Apa? Itu tadi. Tidak sama. Biar aja kan. Tak ada. Tanamnya jalan. Ini jangan dianggap remeh juga ya. Kalau udah masuk ke tubuh dia itu dia merusak saraf. Tisu. Masya Allah. Itu tuh. Ada. Pasti. Masya Allah pasti. Apa dah? Habisin. Betul. Palapin itu kantong plastik pada dia. Mana suaminya? Panggil Om. Jadi ini Mas, jadi nggak ada cara lain ya Mas ya, kecuali benar-benar ada syariah. Pokoknya jangan pakai pengobatan di luar ruqyah, nggak bakal kelar-kelar. Karena ada media jin, ngeluarin sihir pakai jin, ngeluarin jin pakai jin. Kalau kita murni nggak pakai apa-apa, hanya doa ya, dan juga kekuatan daripada kekuatan Al-Quran dari Bismillah. Jadi sekali lagi ini jangan dianggap remeh, karena kalau jin sudah masuk ke dalam tubuh seorang, dia akan membuat makan. Tadi kan yuk nantang, udah sampai nantang dan nantang perukian gitu. Kalau sampai nantang ini udah lumayan tingkatannya. Ya, bagaimana tadi ketika saya baca ikutan baca, saya baca ketawa, gitu. Yuk ngeremehin ya agar kita konsentrasi buaya dan sebagainya. Jadi kalau udah masuk, dia kan masuk peredaran darah, lari ke sana, balinglung, ya pikirannya suka linglung, ya mungkin gampang lupa. Itu
Masya Allah itu makan mereka, bahkan sholat aja males. Ya, itu ibadah males ya. Nah itu. Jadi saran saya rukyah syar'iyah ya, nanti kapan badan dirasa udah pulih ya, 3 hari atau 4 hari datang aja ke rumah, janjian dulu. Kemudian sholat jangan ditinggal. Ya. Kalau lagi haid ya, baca wirid la ilaha illallahnya jangan ditinggal. Ya, saya kasih amalan dari Nabi ini, amalannya baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 1 hari 100. Habis sholat subuh baca itu. Kalau Mbak memang ya, saya nggak mau seperti ini, mau sembuh harus ngikutin itu. Kata Nabi kalau baca itu sehari 100 nggak bakal lebih ya, karena gangguan sihir ya, karena banyak sihir. Jadi saya baca itu jangan putus walaupun lagi head. Orang head itu dilarang sholat, tawaf dan berpuasa. Adapun zikir dan baca Quran silakan saja, nggak dilarang. Kemudian tidur kalau bisa jangan diranjang, tidurnya di lantai pakai alas lah ya, selama 40 hari ya, selama 40 hari. Terus ntar minum teh rukyah. Nah di rumah saya ada teh rukyah itu diminum, karena Mbak pernah minum media sihir. Iya, apa ketika diminum ini minyak sidar namanya. Apa? Minyak bidara. Ini daun bidara ini. Biasa aja rasanya. Dibaca-bacain. Dan dibaca-bacain. Ya. Kalau orang nggak ada gangguan jin, minum biasa aja, dia nggak pahit, ya nggak panas. Tapi kalau ada gangguan jin, dia langsung bereaksi panas. Sama ya. Nah, itu mesti dilakukan ya, ya. Terus kalau mau buka baju, baca bismillah. Mau keluar, baca bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Baca ayat kursi, ditiup, usap suruh. Kalau mau keluar, sama kayak mau tidur. Mau tidur gitu dulu, dikebasin baca wudu. Kemudian baca ayat kursi di telapak tangan, tiup, usap suruh. Mohon maaf, saya yang kedua mau nanya sama Masnya atau Mbaknya, pernah nggak ngobrol di luar rukyah syar'iyah? Karena ada jin yang notabene tadi dia bukan kafir ya, jin muslim juga. Kalau orang Kristen nggak mungkin bisa baca ayat kursi. Tadi ada jin ikutan baca ayat kursi, ya, jin muslim juga. Pernah nggak ada orang yang ngobatin ya, orang itu ngasih benda-benda tertentu, suruh nanam, pegang di dompet, tempelan tulisan Arab, dikasih duit di raja, ada? Ada? Nah, gini kemarin dia masuk juga yang ngobatin bahkan orang rukyah tapi nggak tahu deh kalau dia ngasih apa, nggak tahu. Iya. Itu pernah ya. Ada nggak dia yang dikasih jimat benda-benda tertentu? Ada ya. Karena itu kalau itu ada, itu agak sulit nanti kita proses pengeluaran. Jadi itu harus diserahkan karena itu rumah khodam ya. Jadi ada khodam yang nungguin. Ya, nggak ada yang bersih ya. Begitu ya, dalam alhamdulillah. Jadi fokus sama rukyah aja. Nanti lakukan rukyah mandiri juga, pada sholat bisa. Saya sudah nulis artikel di Cinta Rukyah Blogspot, kita dibuka aja di internet. Rukyah mandiri itu untuk proteksi ya. Insya Allah beginian sembuh. Yang penting kita istiqomah, banyak mendekatkan diri sama Allah. Ya Mbak ya. Kalau ini kan ngantri nih, mau masuk lagi, dilawan, jangan takut. Kalau takut, dianya makin kuat. Tapi kalau Mbaknya berani, dia makin kuat. Ingat tipu daya setan itu. Betul kan? Jadi pas mau masuk itu saya tahu kalau ada mau masuk tuh langsung perasaan saya langsung terus kapan saya nggak teratur, terus tangan saya udah mulai dingin, tangan kaki udah mulai dingin, kena, saya ngebelah Quran, saya pegang, saya baca yang namanya tidak saya baca, tapi saya kalah, saya nggak bisa.
Kenapa bisa seperti itu? Karena masih ada rasa takut. Kita baca a'udzu aja cukup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang penting imannya berbicara. Tanamkan di diri Mbak ya bahwa setan itu lemah. Manusia statusnya tinggi. Ya sampai iblis aja suruh sujud sama Nabi Adam. Jadi jangan sampai takut baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tipu daya setan sama Allah yang Maha Kuat. Ya. Jadi kalau Mbaknya ada rasa takut terus baca ayat kursi 100 kali pun nggak akan mempan itu. Ya, tapi kalau Mbaknya itu kuat, jangan baca ayat kursi, baca a'udzu aja udah selesai. Bisa dibawa. Tiup sebelah kiri. Kasih sebelah. Selesai. Gitu Mbak. Sementara gitu dulu ya. Nanti insya Allah silakan amalkan nanti yang saya sampaikan. Insya Allah selesai. Ya. Maksudnya juga kalau ya serangannya itu dikuatin istrinya. Ya, bacain ayat kursi telinga kanan kiri. Ayo mah yang kuat dilawan. Selesai. Oke, sebentar lagi gitu ya. Untuk depan, Allah kita lagi ada kerjaan soalnya.